Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan ini, saya Firly Sandri Permana bersama Fauzan Arif Budiman akan membahas sebuah materi dari interaksi manusia dan komputer, yaitu website dan HTML. Yang pertama, mari kita bahas website terlebih dahulu. Nah, apa sih website itu? Website atau situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses secara online oleh perorangan, perusahaan, institusi pendidikan, pemerintahan, dan organisasi. Beberapa contoh website yang banyak dikenal orang antara lain Google, Facebook, dan lain sebagainya. Website pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Tim Berners-Lee. Kemudian, inilah beberapa manfaat dari website. Yang pertama yaitu sebagai sumber informasi. Website yang selalu terhubung online 24 jam non-stop memungkinkan informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun, memudahkan user mendapatkan informasi, terlebih untuk para pegiat bisnis dan akademisi. Informasi yang cepat dan dapat dipercaya ini sangatlah dibutuhkan. Lalu yang kedua sebagai sarana promosi. Dibandingkan cara konvensional yang menggunakan kertas cetak untuk promosi, seperti membuat pamflet atau poster, kehadiran website dapat menjadi sarana promosi yang praktis dan murah. Kemudian manfaat yang ketiga untuk tampil profesional. Dengan memiliki website, sebuah perusahaan atau instansi akan terlihat lebih serius dan siap terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, untuk meningkatkan bisnis. Website dapat meningkatkan peluang bisnis dengan hadirnya SEO atau Search Engine Optimization, layanan pelanggan, layanan ketersediaan produk dan jasa, serta sebagainya yang tentunya akan memudahkan calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa. Dan juga yang terakhir sebagai sarana menuangkan ide, gagasan, portofolio, atau bahkan sekedar cerita. Lalu ada istilah-istilah website. Yang pertama ada web browser atau peramban, lebih dikenal juga dengan browser adalah suatu software untuk membuka halaman web. Halaman web tidak akan dapat dibuka tanpa browser. Contoh browser adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada www atau www, merupakan singkatan dari World Wide Web yang dikenal juga dengan sebutan website atau web, yaitu sistem informasi yang sumber-sumber web diidentifikasikan oleh URL. Penggunaan www biasa ditemukan pada saat mengetikkan alamat website, seperti saat mengakses situs Google yang beralamat www.google.com, yang berarti mengakses web bernama google.com. Lalu yang ketiga ada URL. URL merupakan singkatan dari Uniform Resource Locators. URL adalah alamat dari website, contoh https://www.google.com atau https://en.wikipedia.org. Lalu ada web page. Web page merupakan halaman web yang tampil dan dapat dibaca di hadapan kita. Contoh, jika kita membuka www.google.com akan tampil logo Google, kolom pencarian, tombol pencarian, dan tulisan-tulisan yang ada di situs tersebut ditampilkan di halaman web. Yang kelima, homepage. Homepage memiliki beberapa nama atau istilah lain, yaitu home screen, main page, atau start page. Ini merupakan tampilan default dari sebuah website. Homepage dapat terdiri atas satu atau lebih halaman yang selalu tampil saat browser diaktifkan. Lalu ada hyperlinks. Hyperlink dikenal juga dengan link atau hypertext. Ini merupakan tautan yang terdapat pada halaman web yang berguna untuk mengantarkan aktivitas browsing ke halaman lainnya. Yang terakhir adalah browsing. Browsing dikenal juga dengan istilah searching atau surfing di dunia internet. Kegiatan ini merupakan aktivitas mencari dan melihat-lihat halaman web tertentu untuk mencari informasi yang diinginkan. Dan ya, itulah sedikit penjelasan saya mengenai website. Selanjutnya akan dibahas materi tentang HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa dasar untuk membuat halaman web. HTML dapat didefinisikan sebagai struktur dan konten dari halaman web. Beberapa materi dasar HTML yang perlu kita pelajari ada yang pertama, struktur dokumen HTML. Struktur dokumen HTML terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian head
dan bagian body. Bagian head berisi informasi tentang dokumen atau yang bisa kita sebut dengan judul. Lalu bagian body, bagian ini berisi konten utama halaman web seperti teks, gambar, tautan, dan lainnya. Lalu yang kedua ada tag HTML. Tag HTML adalah elemen dasar dalam dokumen HTML. Tag digunakan untuk mendefinisikan jenis konten dan bagaimana konten tersebut harus kita tampilkan. Lalu yang ketiga ada atribut HTML. Atribut HTML digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang tag. Lalu yang keempat ada jenis-jenis tag HTML. Ada dua jenis tag HTML utama, yaitu ada tag inline dan tag block level. Tag inline hanya menyisipkan konten di dalam teks yang ada. Contoh tag inline adalah buka kurung siku, P, dan tutup kurung siku. Lalu tag block level yaitu untuk membuat baris baru dan mengambil seluruh lebar elemen induknya. Lalu yang kelima ada elemen HTML. Elemen HTML adalah kombinasi dari tag pembuka dan tag penutup. Elemen HTML dapat berisi tag dan elemen HTML lainnya. Lalu yang keenam ada tautan HTML. Tautan HTML digunakan untuk menghubungkan antara halaman web. Tautan ini dibuat dengan menggunakan tag href, yang dimana href ini adalah atribut. Lalu yang ketujuh ada daftar HTML. Daftar HTML dibuat dengan menggunakan tag UL atau yang bisa kita sebut unordered list atau OL, atau yang bisa kita sebut order list. Item daftar juga dapat dibuat dengan menggunakan tag LI. Lalu yang kedelapan ada tabel HTML. Tabel HTML dibuat dengan menggunakan tag table, lalu bisa juga TR atau table row, dan TD atau bahasa lainnya itu table data. Oke, sekian saja penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.